Halo teman-teman, apa kabar Anda di kesempatan kali ini? Ya, mudah-mudahan kabar baik menyertai Anda dan juga tentunya keluarga Anda. Senang dan bahagia kembali kita masih bisa ketemu di Inspirasi Mr. Masker. Satu inspirasi kembali saya hadirkan untuk Anda teman-teman. Jika di video sebelumnya saya sudah sharing kepada Anda berbagi tips bagaimana kita bisa menemukan jodoh untuk membangun sebuah rumah tangga. Nah, kali ini teman-teman satu tips seputar rumah tangga, ada hubungannya dengan keuangan dan juga rezeki. Bagaimana teman-teman agar keluarga kita atau rumah tangga Anda selalu mendapatkan rezeki yang lancar, keuangan yang stabil. Rezeki ini teman-teman adalah anugerah ya, adalah berkah dari Yang Maha Kuasa. Tuhan sudah mengatur rezeki kita. Namun demikian teman-teman, tahukah Anda bahwa rezeki itu masing-masing orang berbeda. Nah, tentunya perbedaan ini teman-teman dipengaruhi oleh pribadi masing-masing. Bagaimana seseorang berusaha, bagaimana seseorang mempunyai hati yang ikhlas, bagaimana seseorang mempunyai jiwa yang tulus dan lain sebagainya. Intinya, besar kecilnya rezeki ini adalah hubungan antara kita dengan Tuhan, ya. Yang kuasa tentunya mempunyai ukuran atau standar khusus pada setiap masing-masing orang. Nah, teman-teman, berikut ini adalah sharing pengalaman seputar keuangan keluarga. Ada beberapa orang yang bercerita atau curhat kepada saya, kenapa keuangan keluarga saya kok seret? Padahal awalnya lancar-lancar saja, tetapi semakin kesini, semakin berjalannya waktu, keuangan mulai goyah. Rezeki juga terasa agak berat, terasa kurang lancar. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Dan bagaimana kita bisa kembali memperlancar rezeki dan juga membuat keuangan kita stabil kembali? Beberapa tips teman-teman saya coba rangkum untuk Anda. Penting adalah menjaga yang namanya kerukunan teman-teman. Ini adalah kunci dasar untuk memperlancar rezeki. Dalam sebuah rumah tangga teman-teman, rezeki dan juga keuangan itu akan bisa dirasakan ya, stabil ketika rumah tangga tersebut atau keluarga tersebut dipenuhi dengan energi positif. Salah satunya adalah apa? Energi kebahagiaan. Nah, oleh karena itu penting adalah menciptakan kebahagiaan di tengah-tengah keluarga tersebut. Hiduplah rukun dan berdampingan, saling mendukung teman-teman. Ketika Anda dan pasangan dan juga tentunya anggota keluarga yang lain ini hidup rukun, saling mendukung ya, harmonis, maka saya yakin rezeki itu akan mengalir lancar, keuangan juga akan stabil. Kenapa saya bisa sampaikan hal ini? Sebab saya mengalami teman-teman. Beberapa sahabat saya itu juga merasakan hal yang sama, di mana ketika rumah tangga atau keluarga itu dipenuhi dengan keributan, pertengkaran, maka keuangan akan goyah, rezeki juga akan seret. Tetapi ketika kita mampu menciptakan kebahagiaan, keharmonisan, kerukunan, maka rezeki itu terasa lancar. Mungkin ini sebatas teori bagi Anda yang mungkin baru pertama kali mendengar, ya, mungkin. Namun ada baiknya silakan Anda bisa mencoba, silakan Anda bisa terapkan dalam keluarga Anda teman-teman, dan rasakan sendiri hasilnya. Jika ternyata kebahagiaan ini tidak mendatangkan hasil positif, tidak mampu memperlancar rezeki Anda, atau tidak mampu meningkatkan keuangan Anda, silakan Anda bisa tulis di kolom komentar. Ya, itu yang pertama. Ciptakan yang namanya kebahagiaan teman-teman. Kemudian yang berikutnya, selain menciptakan kebahagiaan teman-teman, penting adalah selalu bersyukur. Ya, mungkin Anda bosan mendengar kata ini, tetapi memang begitu teman-teman. Itulah kenyataannya. Energi bersyukur ini sangat dahsyat, luar biasa untuk menarik rezeki dan memperlancar keuangan. Ya, artinya ketika kita bersyukur, ini kita jauh dari yang namanya mengeluh. Ya, hindari mengeluh apalagi tentang uang. Syukuri setiap uang yang Anda miliki. Dan lebih penting lagi adalah jangan pernah ribut atau cekcok tentang uang. Seringkali teman-teman kita ribut dengan pasangan kita karena uang. Entah itu masalah uang bulanan yang semakin hari semakin berkurang, entah itu tanggungan yang tidak juga terselesaikan, entah itu pendapatan suami yang menurun dan lain sebagainya. Intinya jangan pernah ribut tentang uang, ya. Ketika Anda
ribut tentang uang, maka uang itu akan menjauh dari kehidupan Anda. Dalam hal ini adalah menjauh dari keluarga Anda. Sehingga wajar ketika Anda semakin meributkan uang, maka uang Anda akan semakin habis, rezeki Anda akan semakin seret. Jika kita ibaratkan dalam dunia kehidupan kita, teman-teman, ya, anggap saja Anda bertamu ke mungkin rumah saudara, mungkin ke tempat paman Anda, ya. Kemudian paman dan juga bibi Anda itu meributkan tentang keberadaan Anda. Anda akhirnya merasa bahwa Anda menjadi biang dari keributan tersebut. Gara-gara Anda berada di rumah tersebut, paman dan bibi Anda ribut, bertengkar. Perasaan Anda seperti apa? Apakah Anda betah di rumah itu, ingin tinggal berlama-lama, atau Anda ingin cepat-cepat pergi? Mungkin Anda akan ingin cepat-cepat pergi, ya, agar tidak menambah keributan di rumah itu. Begitu juga uang, teman-teman. Uang ini adalah energi. Ketika kita meributkan uang, menciptakan energi-energi negatif, maka uang pun juga akan pergi meninggalkan Anda. Sebab kenapa? Sebab uang tidak menemukan tempat, ya, tidak menemukan tempat yang cocok. Uang selalu tertarik dan datang pada setiap energi yang positif. Ketika Anda meributkan uang, uang akan menjauh dari Anda. Tetapi ketika Anda mensyukuri uang, uang akan semakin banyak, semakin sering datang kepada Anda. Silakan, Anda bisa terapkan ini dalam keluarga Anda, teman-teman. Ya, itu. Kemudian, hal yang cukup penting juga, teman-teman, kita harus pahami bahwa uang itu bukan sumber dari kebahagiaan. Ini yang sering menjadi biang keributan atau menjadi satu anggapan mindset yang salah dalam keluarga, ya. Uang bukanlah sumber dari kebahagiaan, tetapi uang adalah hasil dari kebahagiaan. Bukti nyata bahwa uang ini adalah hasil dari kebahagiaan itu bisa kita lihat dari pekerjaan Anda. Ketika Anda mengerjakan pekerjaan Anda dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh sukacita, Anda akan menghasilkan banyak uang. Tetapi ketika Anda mengerjakan pekerjaan Anda tidak dengan kebahagiaan, mungkin dengan rasa putus asa, rasa murung, uring-uringan, pasti hasilnya juga tidak maksimal. Uang yang Anda dapatkan juga pasti cenderung minim atau sedikit, ya. Itu bukti nyata, teman-teman. Nah, ini yang harus kita terapkan dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, agar tidak terjadi salah kaprah. Kemudian yang tidak kalah penting juga adalah pandai-pandai bagaimana kita berdiskusi, berembuk, ya, dan menyusun anggaran atau mengelola keuangan secara bersama-sama. Saling mendukung, teman-teman, ya, mendukung antar pasangan. Suami mendukung istri, istri mendukung suami, keluarga yang lain, anak-anak juga harus saling mendukung. Sebab dukungan ini, teman-teman, adalah sebuah energi positif yang akan terus memberikan semangat dan akan terus menjaga suasana dalam rumah tangga itu tetap positif. Energi yang positif, suasana yang baik, yang harmonis, teman-teman, ini akan lebih mudah untuk mendatangkan rezeki ataupun juga keuangan. Dan sebagai menutup dari video ini, teman-teman, satu tips lagi bisa Anda terapkan dalam kehidupan keluarga Anda atau rumah tangga Anda, yaitu saling mendoakan, terutama pihak istri yang berani mendoakan suami dengan tulus dan ikhlas tentunya. Ini akan menjadi sebuah energi yang dahsyat, yang luar biasa. Anda bisa bandingkan ketika Anda mengeluh akan keuangan pasangan Anda, keuangan suami Anda, ini justru akan memperburuk keadaan keuangan Anda. Tetapi jika Anda terus memberikan semangat kepada pasangan Anda, kepada suami Anda, mendoakan dengan tulus, memberi semangat dengan ikhlas, Anda bisa rasakan sendiri hasilnya, ya. Sebab uang atau rezeki ini, teman-teman, ini tidak bisa lepas dari yang namanya energi. Nah, setiap energi positif yang Anda ciptakan di tengah-tengah keluarga Anda itu akan sangat berpengaruh terhadap keuangan Anda dan juga rezeki Anda. Itu, ya. Sharing ini, teman-teman, saya rangkum dari pengalaman kehidupan saya dan juga beberapa sahabat, beberapa
teman yang berbagi pengalaman juga seputar bagaimana meningkatkan rezeki dan keuangan di tengah-tengah keluarga atau dalam sebuah rumah tangga. Ya, mudah-mudahan tips singkat ini teman-teman bermanfaat untuk Anda. Silahkan ambil intisarinya teman-teman. Jika perlu mungkin Anda catat sendiri versi Anda agar Anda bisa menerapkannya dalam kehidupan keluarga Anda atau rumah tangga Anda. Mungkin ini sering Anda dengar, tetapi mungkin juga kita mengabaikannya. Saya berharap mudah-mudahan video kali ini bisa memberikan inspirasi kepada Anda sehingga Anda tidak mengabaikan, tetapi mencoba untuk menerapkan dalam kehidupan keluarga Anda, tentunya untuk mendapatkan keuangan yang lebih baik dan bisa memperlancar rezeki bagi keluarga Anda. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini. Jangan lupa, jika Anda menyukai video ini, Anda bisa subscribe, bisa like, dan juga bisa bagikan kepada teman-teman yang lain. Terima kasih sekali lagi, dan akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.